Salam sejahtera semua kepada pelajar yang sedang belajar menonton video pelajaran 3 nih. So, kita akan lanjutkan lagi pelajaran yang seterusnya, itu pelajaran yang ketiga, di mana kita akan membincangkan ataupun saya akan mengajar satu tajuk yang sangat penting, yaitu peraturan supply and demand trader. Oke, peraturan supply and demand trader. So, di sini saya ringkaskan, kita ada 5 peraturan. Yang pertama adalah sell di supply. Oke, kamu tahu sudah kan apa itu supply dan apa itu demand? Pertama sekali sell di supply, nanti pelan-pelan saya akan bagi contoh juga. Kedua, buy di demand. Yang ketiga, selalu tengok kiri ataupun always look the left. Nanti ini saya akan bagi tahu apa fungsi dia. Yang keempat, wajib menggunakan stop loss dan take profit, TP. Dan yang kelima, entry di dalam base. So, ini pun sudah kita belajar di pelajaran 2, di mana kita ada 4 base entry, 2, dan dalam 4 itu terbagi kepada 2, yaitu 2 base untuk sell dan 2 base untuk buy. Oke. Apa yang saya maksudkan di dalam peraturan yang pertama, yaitu sell di supply. Oke, sell di supply maksudnya kita akan buka chart, sudah buka sedia, oke. So, ini adalah supply. Kita akan kecilkan sedikit. Setiap bukit ituan, setiap yang bukit adalah supply, oke. Kalau kita nampak chart ini semua, oke, ini bukit-bukit kan. Ini supply, yang ini pun supply, yang ini pun supply, yang ini pun supply. Walaupun rendah-rendah tapi dia masih supply. Supply zone kita mesti sell. So, andai kata kita ada contoh, saya akan bagi contoh di, kita delete dulu nih. Oke, contohnya di sini ya. Di area sini kita sudah nampak pemantulan harga, dan kita sudah nampak juga price mula turun ya. Dan kita tengok macam mana keadaan market di sini. Oke, contohnya apa yang kita nampak di sini adalah satu supply zone yang kawasan bukit nih, puncak bukit nih. Selepas price buat penurunan di sini, kita akan tengok di mana kita entry. Kita sudah nampak daripada demand zone ke supply zone. Oke, price sudah nampak. Kita nampak trending structured market adalah uptrend. Oke, ini kita kenali sebagai apa? Uptrend. Oke, uptrend. Apabila uptrend, kita di ujung sekali kita akan ada satu supply zone di sini ya. Supply zone. So, kita akan cari base supply zone. So, untuk mencari base, kita akan tengok beberapa base. Apa yang kita gunakan untuk base yang kita gunakan untuk membuat sell. Kamu rujuk balik, kalau kamu lupa, rujuk balik di pelajaran yang kedua, di mana kita menggunakan drop, base drop, dan rally, base drop. Oke, rally, base drop. So, kita ada 2. Kita kasih warna dulu, warna merah, sebab kita mau sell. Oke. So, kita ada 2 base di sini yang perlu kita cari. First, kita nampak, oke, kita close dulu nih. First, kita nampak di apa? Selepas saja zone di sini, kita sudah nampak yang berlaku satu base drop di sini, oke. Oke, kita tukar warna, pergi gold. Kita cari gold, mana gold? Oke. Di sini warna biru ini adalah satu base untuk supply, untuk kita sell. Di area sini adalah
supply dan kita mau sell di supply. So, untuk mau sell kita kena cari base drop dan rally base drop. So, kita jumpa satu di sini, base ada, yang ini adalah drop base drop. Oke. Jangan ambil pula base yang selain daripada ini. So, kita akan buat entry di sini, base dia. So, base di sini. So, selepas candlestick yang ketiga kita entry dan price sudah trigger dan price sudah buat penurunan. Oke, nampak kan? So, ini yang kita maksudkan sell apa? Sell di supply. Oke. Oke, contoh yang kedua, buy di demand. So, kita cari demand zone. Demand zone di mana? Di area yang lurah. So, maksudnya di bawah-bawah nih lah. Oke, ini demand zone, ini pun demand zone, yang ini pun demand zone. Oke, nampak kan demand zone. Oke, apalagi di sini pun demand zone. Nah, begitu. So, kita coba, apabila kita sudah nampak satu penurunan yang tinggi daripada sini, menurun dan membuat satu lurah di sini, so kita akan cari base. Bila ada lurah ataupun demand zone di sini, apabila price sudah mula naik, kita akan cari base. Kalau tiada base, jangan entry. Oke. So di sini bila habis dia naik tiada base, so kita tidak akan entry di area sini. Dan apabila sudah berlaku satu supply zone di sini, kita akan cari base. So di sini kita ada base untuk supply, so kita boleh buat sell di area sini dan price sudah turun. Ya, begitu ah. Dan apabila price sudah turun dan membuat satu demand zone, kita akan cari base. So di sini kita ada base rally di area sini dan disitulah tempat kita untuk buat buy. So price terus naik begitu. So kawasan di sini kita kena, kawasan di bawah ini kita buy, kita kena entry buy. Maksudnya buy, yang peraturan yang kedua tuh buy di demand. So demand zone, oke? Oke, peraturan yang ketiga. Peraturan yang ketiga, selalu tengok kiri, always look the left. Oke, selalu tengok kiri. So macam seperti yang setup saya nih, saya nampak di sini ada satu resisten di sini ya. Dan resisten 3 ada resisten. So, significant resistance satu sama baris dengan kita punya entry di sini. So, saya letak entry di area sini. So, itulah itu yang dimaksudkan peraturan yang ketiga, selalu tengok kiri. Oke, Anda contoh lain. Oke, contoh lainnya kita tengok contoh lain. Oke, di sini end of trend sudah berlaku. Nanti saya akan ajar kamu apa itu end of trend. Oke. So di sini berlaku satu penurunan. Oke, dia berlaku lagi kenaikan. Price naik dan price turun semula. Dan tiba-tiba price membreak kita punya apa? Di area sini. Nanti saya akan ajar kamu. Yang ini adalah lower high. Nanti saya akan ajar structure market ah. Ini lower high dan price membuat penurunan. Sebelum price membuat penurunan, kita zoom sedikit. Sebelum price membuat penurunan di bawah, kita tengok di tepi head and shoulder nih ya. Belum sampai belajar kan, tapi tidak apa, saya akan bagi contoh kenapa saya perlu kena ikut peraturan yang ketiga tuh lah. Oke, saya bagi trade line yang warna merah lah, oke. So, sebelum price membuat penurunan, kita sudah tahu kita ada shoulder ataupun Quasimodo level di sini. Nanti kamu belajar, nanti saya akan ajar kamu pelan-pelan. So, kita akan tengok di mana tempat kita entry. So, price sudah turun dan di sini berlaku swap zone. Nanti saya akan ajar kamu kenapa kita perlu tengok kiri. Dari sini ke sini, kenapa kita kena tengok kiri. Oke, kita cari base swap zone di mana kita ada base di area sini, rally base drop, oke, drop base drop di sini dan kita punya entry di
base di area sini, oke. Dan price sudah mulai membuat penurunan. Buy limit, kita entry buy limit di sini, oke. Buy limit. Sebab kita mau price naik kah? Buy. Oke, buy limit, bukan sell limit. Sebab kita sekarang ambil base sell. Apabila dia swap, dia berubah, dia reverse, so itu akan menjadi buy limit. Nanti ini saya akan ajar. So apabila sudah berlaku swap zone, kita akan entry di area sini base, drop akan menjadi buy. Dan bila price sudah turun dan ambil kita punya order, pending order kita sini, dan akhirnya price sudah membuat kenaikan. So ini yang dimaksudkan dengan always look the left ataupun selalu tengok kiri ya. Oke, kita teruskan dengan peraturan yang seterusnya. Selalu tengok kiri. Sudah. Oke, so kita akan tengok wajib menggunakan stop loss. Oke, contohnya yang kita punya entry tadi itu entry tadi yang ini. Apabila sudah kita PO, bila sudah buat PO, kita kena buat stop loss kita di sini ya. Stop loss agak-agak dalam 30 pips begitu. So dari sini ke sini dalam 25 hingga 30 lah. Lebih kurang sinilah begitu. So kita letak stop loss kita dan price terus turun dan mengambil order dan terus orang bilang mantul ke atas. So ini adalah setup always look the left. Dan ini juga kita punya peraturan yang keempat, sentiasa menggunakan stop loss. Oke, stop loss kita di sini ya. Stop loss. Oke. So kita letakkan stop loss kita 30 pips daripada kita punya buy limit ataupun PO. Oke, saya harap kamu paham di situ Oke, kita akan cek lagi yang terakhir, yaitu entry di dalam base. Oke, contoh lagi yang mana sudah kita punya order tadi, kita punya setup tadi. Oke, ini. Oke, sekiranya kita ada base sudah. So, sekarang kita sudah ada base, swap zone base untuk kita mau buy. Kita mestilah entry di dalam base. Oke, di dalam base maksudnya rally. Oke, kita delete ini dulu, nanti keliru. Oke, so ini base kita warna merah nih, rally biru nih, rally base, rally, drop base rally. So ini adalah swap zone dan masukkan entry di dalam base, maksudnya kita kena entry di dalam sini, sama ada di sini, di sini ataupun di mana. Yang penting di dalam base. Dalam base apa? Dalam base drop base drop. Begitu Swap zone nanti saya akan ajar kamu, saya akan ajar juga Quasimodo level atau QML, nanti pelan-pelan kita akan belajar lah. So ini adalah basic dulu kita belajar. Kita akan belajar basic, berapa basic sudah? Peraturan supply and demand ada 5. So ini kamu kena paham lah. Tengok balik video saya yang sebelumnya. Jadi saya harap kamu paham lah ini ya. Sebelum kita buat apa-apa setup, so ini peraturan ini kena selalu kita ingat. Yang pertama sell di supply, yang kedua buy di demand, yang ketiga selalu tengok kiri, dan yang keempat wajib menggunakan stop loss dan take profit, dan yang kelima entry di dalam base. So peraturan ini kita kena pegang, jangan kita langgar peraturan ini untuk kita dapat profit. Jadi sampai di sini video untuk pelajaran 3. Kita akan teruskan lagi pelajaran yang keempat. Saya harap video ini bermanfaat untuk kamu semua, dan saya Bob Rompuvan. Sampai jumpa lagi. Oke, bye-bye.